Assalamualaikum Bere, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di Cina kita menemukan ada 4 karya sastra klasik yang paling terkenal, yaitu Batas Air, kemudian Impian dari Pavilion Merah, kemudian Kisah Kerasakti, Perjalanan ke Barat, dan yang berikutnya adalah kisah tentang 3 kerajaan. 2 di antaranya yang terakhir saya sebut itu lumayan populer di Indonesia. Yang satu populer gara-gara gamenya, dan yang lain populer gara-gara serialnya yang legendaris di Indonesia. Bahkan sejak tahun 90-an di zaman Pai Sucen dan Siluman Ular Putih sudah ada sebelumnya kisah tentang Kerasakti yang kemudian dilanjutkan di Indosiar yang kemarin itu dengan banyak sekali diulang-ulang kisah tentang Kerasaktinya itu, atau Biksu Tong Samcong yang ke barat mencari kitab suci yang ditemani oleh murid-muridnya yang bengal, yang nakal, yang lagunya juga sampai sekarang masih cukup familiar dan sebagainya. Nah, di episode ini kita akan suguhkan perbandingan antara kisah nyatanya seperti apa dengan apa yang disuguhkan dari novelnya. Jadi simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Baraya mungkin saja tidak kenal sama sosok yang namanya Wu Cheng'en, tetapi masyarakat Cina itu mengenalnya sebagai orang yang menulis kisah perjalanan ke barat mencari kitab suci. Tetapi kalau misalkan kita melihat ceritanya, biografinya, sedih sekali karena dia adalah orang yang terus-terusan gagal dan terus-terusan mendapatkan penolakan. Waktu kecil dia hidup di bawah garis kemiskinan, ayahnya miskin, ibunya juga miskin. Ketika dia berusaha untuk sekolah untuk memperbaiki nasib, dia gagal menjadi akademisi. Dia mencoba untuk ngelamar jadi PNS, gagal juga. Dia ngelamar lagi, gagal lagi. Dia nyari istri, gagal lagi. Dia nyari lagi, ditolak lagi, dan begitu seterusnya sampai akhirnya dia cukup punya banyak waktu karena pengangguran. Cukup punya waktu itulah yang menyebabkan dia akhirnya bisa menulis buku yang kemudian menjadi sangat terkenal sampai sekarang, yaitu Ke Barat Mencari Kitab Suci. Tetapi lagi-lagi, walaupun seorang orang Cina percaya bahwa dialah yang telah menuliskannya, sarjana-sarjana modern sekarang meragukan apakah dialah yang benar-benar menuliskan itu. Nah, jadi waktu masa hidupnya dia ditolak terus, setelah dia meninggal karya sastranya pun ternyata ditolak juga. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat buku Perjalanan ke Barat itu, Baraya akan menemukan bahwa di situ terdiri atas 4 bagian dan 100 bab. Jadi bagian pertama itu menceritakan tentang Sun Gokong, bab 1 sampai bab 7 kalau nggak salah, atau sampai bab 8 gitu. Itu cerita tentang Sun Gokong, bagaimana dia terlahir, kemudian bagaimana dia mendapatkan guru, bagaimana dia kekayangan, bagaimana dia akhirnya mengacak-acak kayangan, dia melakukan banyak dosa sampai akhirnya Sang Buddha turun tangan sendiri untuk kemudian memerangkapnya di sebuah gunung. Itu adalah cerita di bagian 1, bab 1 sampai bab 8 atau bab 7. Kemudian bab berikutnya itu menceritakan tentang kehidupan Tong Samcong. Kehidupan Tong Samcong itu diceritakan bahwa dia itu adalah seorang biksu yang suci, seorang reinkarnasi Buddha, tetapi dia datang ke bumi dan dalam kondisi penuh kegelisahan karena masyarakat Cina pada waktu itu jauh dari moral, jauh dari dharma, justru malah mengkhianatinya, banyak kekerasan, banyak kriminalitas dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, biksu-biksu atau para pemuka agama Buddha justru malah berdebat tentang mana yang benar antara aliran ini dengan aliran itu. Jadi mereka berdebat untuk cari pengikut tentang aliran ini, aliran itu, sedangkan rakyat dibiarkan hidup dalam kriminalitas dan penderitaan. Karena itulah Biksu Tong Samcong akhirnya memutuskan untuk mencari kitab suci yang sesungguhnya, yang langsung mendapatkannya dari Sang Buddha gitu. Dan dia akhirnya mendapatkan informasi bahwa kitab yang dimaksud itu ada di sebuah kuil di India, kuil Leyin. Makanya dia bertekad untuk melakukan perjalanan ke barat. Jadi dari Cina ke India, muterin Himalaya, terus belok lagi sedikit ke selatan gitu, ke dekat Nepal. Nah, disitulah dia memperkirakan ada sebuah kuil, tempat di mana dia akan mendapatkan kitab-kitab suci itu. Itu bagian kedua. Kemudian bagian yang ketiganya, nah ini bagiannya paling panjang, pokoknya sampai puluhan bab gitu. Nah, ini menceritakan tentang perjalanannya, bagaimana Biksu Tong itu ketemu dengan Kerasakti, ketemu dengan Tipatkai, ketemu dengan Siluman Air Wuching gitu ya, ketemu dengan beraneka ragam cobaan, ada begini begitu dan sebagainya. Nah, tapi justru pada bagian inilah orang-orang barat itu mengira bahwa penulisnya bukan Wu Cheng'en. Apa alasannya? Karena bagian ini kacau.
Jadi kalau misalkan Baraya baca novelnya tuh, ya tapi kalau yang sekarang ditulis sama siapa gitu itu udah rapi. Tapi yang naskah awalnya itu bener-bener kacau gitu, inkonsisten, terus kesana kesini kayak bulak-balik apa segala rupa gitu. Yang inkonsistensi inilah yang akhirnya menyebabkan banyak sarjana barat mengira bahwa bagian inti dari kisah ini justru adalah ditulis oleh lebih dari satu orang gitu, karena kacau gitu, inkonsisten gitu. Ya tapi ceritanya begitulah, dengan perjalanan yang menghadapi 33 tantangan dan 99 cobaan gitu, menghadapi segala rupa yang kayak gitu. Itu bagian ketiga. Kemudian bagian keempatnya adalah bagian terakhir, di mana akhirnya Biksu Tong sudah sampai ke Kuileyin, kemudian mendapatkan kitabnya, dan tapi dia tidak kembali ke Cina karena dia sudah langsung menjadi Buddha gitu, langsung tercerahkan, langsung kembali ke hakikatnya sebagai sang Buddha gitu, atau Buddha apa gitu. Sedangkan Sun Gokong juga berhasil tercerahkan dan menjadi Buddha gitu. Sedangkan Tipatkai tidak, hanya jadi dewa yang tukang ngabisin makanan di altar dan sebagainya. Tapi ya itu bagian terakhir dari sini. Nah, itu adalah versi dari novelnya. Bagaimana dengan kisah nyatanya? Coba kita bandingkan. Kita mulai dari Sun Gokongnya dulu. Apakah Sun Gokong itu nyata? Ya tentu saja tidak nyata. Jelas itu adalah sebuah mitos atau maksimal banget legenda. Tetapi dari manakah ia berasal? Di sini kita menemukan ada dua versi atau ada dua hipotesis besar terkait dengan siapa sesungguhnya Sun Gokong. Sebagian ilmuwan menganggap bahwa Sun Gokong itu adalah upaya masyarakat Cina untuk bisa menduplikasi cerita Hanuman. Jadi Sun Gokong itu adalah Hanuman versi Cina gitu kurang lebihnya. Nah, kenapa para ilmuwan menganggap seperti itu? Karena banyak sekali cerita-cerita tentang Sun Gokong itu mirip dengan bagian-bagian dalam ceritanya Hanuman. Misalkan cerita tentang Sun Gokong yang mengacak-acak istana Kayangan itu pada bagian detail-detailnya itu mirip seperti cerita Hanuman waktu mengacak-acak istana Rahwana. Ada seperti itu. Atau misalkan tentang beberapa kesaktiannya. Misalkan kesaktian Sun Gokong itu sekali lompat dia bisa sampai 500.000 meter, 500.000 kilometer gitu ya. Atau 100.000 sekian li, pokoknya mah yang panjang gitu. Nah, itu juga mirip seperti kemampuan yang dimiliki Hanuman, di mana Hanuman bisa bolak-balik misalkan dari Himalaya, bawa bawa satu bukit tertentu, dibawa loncat sekali terbang itu sampai ke Alengka, begitupun seterusnya dan sebagainya. Ada banyak sekali kemiripan karakteristik, kesaktian, kemampuan antara Hanuman dengan Sun Gokong. Termasuk juga bahwa Hanuman itu mengabdi kepada Sri Rama dan Sun Gokong itu mengabdi kepada Biksu Tong. Jadi sama-sama mengabdi kepada orang suci, kepada orang yang tercerahkan. Biksu Tong itu adalah reinkarnasi dari Buddha, sedangkan Sri Rama itu adalah reinkarnasi dari Sri Krishna, begitu. Dan banyak cerita-cerita selain juga digambarkan bahwa mereka itu adalah kera gitu, atau monyet gitu. Jadi sebenarnya dia tuh apa ya, kera atau monyet? Seharusnya sih itu kera, tapi nggak tahu kenapa berekor gitu. Nah, tapi ada juga versi yang lain yang menjelaskan bahwa kisah tentang Sun Gokong itu berasal dari Hanuman itu sama sekali tidak akurat, atau setidak-tidaknya bahwa itu hanya spekulasi saja. Tidak ada penjelasannya, tidak ada buktinya sama sekali. Tidak ada naskah kuno yang bisa menghubungkan cerita tentang Hanuman di India kemudian tiba-tiba berubah menjadi Sun Gokong. Itu nggak ada sambungannya di situ. Yang justru ada itu adalah bahwa kisah penyembahan terhadap monyet atau terhadap kera, atau dalam hal ini sebenarnya terhadap siamang, itu ternyata sudah menjadi bagian dari tradisi Cina sejak zaman dinasti Shu. Jadi ini sekitar 500-400 tahun sebelum Masehi, beberapa wilayah di Cina itu memang sudah mendewakan kera. Nah, dengan demikian maka wajar kalau misalkan nanti pada cerita-cerita selanjutnya, pada zaman selanjutnya muncullah karakteristik Sun Gokong gitu, karena memang sebelumnya sudah dianggap sebagai dewa. Cuman bagaimana ceritanya Sun Gokong yang awalnya dewa Cina itu menjadi ada di bawah kendali Biksu Tong, itu mungkin, ini mungkin ya spekulasi saja, ini mungkin bahwa pengaruh-pengaruh ajaran Buddha itu mulai menggeser pengaruh agama dan tradisi lokal masyarakat Cina pada waktu itu. Masyarakat lokal Cina itu kan pada waktu itu yaitu memuja leluhur, tetapi juga mereka memuja dewa-dewi. Nah, dewa-dewi yang dimaksud diantaranya adalah dewa kera. Nah, ketika kemudian ajaran Buddha masuk, nah ajaran Buddha itu kemudian menggeser tradisi-tradisi spiritual orang-orang Cina, dan sehingga
si Kera yang awalnya disebut sebagai dewa itu menjadi pesuruh atau menjadi pelindung dewa. Jadi kesaktiannya tetap dihormati sebagai Kera yang sangat sakti luar biasa dan sebagainya, tetapi dia tetap dikalahkan oleh orang yang sama sekali tidak sakti tetapi suci, yaitu para biksu. Gitulah kurang lebihnya, ada cerita semacam itu gitu. Nah, tetapi kalau memang itu adalah memang berasal dari seperti itu, dan Kera Sakti itu adalah gabungan dari beberapa zaman atau beberapa kepercayaan yang disatukan dalam satu kisah, bagaimana dengan Biksu Tong Samcongnya? Nah, Biksu Tong Samcongnya itu luar biasa, adalah real, orang nyata, tokoh historis. Dia dilahirkan tahun 603 atau 604 Masehi. Berarti ini sekitar seumuran dengan Fatimah Az-Zahra. Jadi ketika Fatimah Az-Zahra dilahirkan di tanah Arab, nah, di wilayah Cina, nun jauh di sana, itu Biksu Tong dilahirkan juga. Nah, dia itu besar sebenarnya di keluarga orang-orang Tao. Nah, ini pentingnya, ini jangan-jangan seperti yang hipotesis yang saya jelaskan tadi. Jadi, dia dibesarkan dari orang-orang Tao, tetapi dia merasa tidak nyaman dengan agama itu, akhirnya dia pindah ke Buddha. Dan di usia belasan tahun dia sudah mentasbihkan dirinya sebagai biksu. Dan ketika dia melihat fenomena masyarakat yang benar-benar kacau, benar-benar tidak bermoral seperti yang tadi dijelaskan, idealismenya itu memberontak. Dan akhirnya dia bertanya-tanya, sebenarnya kitab mana sih yang sebenarnya bisa mengantarkan manusia ke dalam pencerahan. Dia coba cari-cari, tetapi di antara orang-orang Buddhis itu malah terjadi pertentangan, perdebatan hebat. Di antaranya adalah Mahayana dengan Theravada. Biksu Tong itu memilih untuk Mahayana, tetapi dia tidak cukup selesai sampai di situ. Dia pengen cari kitab aslinya yang ditulis oleh Sang Buddha atau dituliskan oleh murid-muridnya secara langsung. Karena itu dia harus melakukan perjalanan ke India, dari Cina ke India gitu. Karena muter lewat Himalaya, berarti dia harus ngeriling lewat Afghanistan, Kabul, Kandahar gitu, baru masuk ke Indukus. Nah, dari situ baru ketemu dengan Sungai Indus, nyebrang lagi, nanti ketemu sama Lumbini, tempat Sang Buddha dilahirkan. Kemudian ke selatan sedikit, di situ ada Kuileyin-nya, yang Kuileyin itu nyata loh sebenarnya. Kuileyin itu sebenarnya kalau sekarang, bahkan sampai sekarang masih ada, namanya itu apa ya, menara burung nazar, kalau nggak salah menara burung nazar namanya, tempat di mana Tong Samcong diduga memang pernah datang ke sana. Dan setelah Tong Samcong memang benar-benar datang ke sana, setelah melakukan perjalanan yang benar-benar merepotkan, melewati gurun Gobi dan sebagainya, sudah sampai di sana, akhirnya menjelajah ke seluruh India untuk mencari ilmu pengetahuan dan mencari naskah-naskah yang dianggap sebagai naskah asli dari Sang Buddha. Termasuk juga beliau itu kuliah di Universitas Nalanda. Nah, kalau misalkan orang-orang Indonesia pasti tahu Universitas Nalanda di India, karena Universitas Nalanda ini sempat menjalin hubungan yang sangat akrab dan mesra dengan Kerajaan Sriwijaya. Jadi kalau misalkan orang-orang di Indonesia mau ke Universitas Nalanda, minimal dia 3 tahun ada di Sriwijaya dulu. Begitupun dengan orang-orang Cina. Orang-orang Cina dulu kalau misalkan mau lewat jalur laut sebelum ke Universitas Nalanda, dia harus dulu menyimpang 1, 2, atau 3 tahun di Sriwijaya. Nah, pada waktu itu Sriwijaya belum kuat-kuat amat, dan pada waktu itu Tong Samcong itu memilih jalur darat sehingga tidak lewat Sriwijaya gitu. Tidak seperti pendahulu-pendahulunya atau yang sesudahnya itu gitu. Tetapi balik lagi, setelah Biksu Tong itu akhirnya keliling di India, kemudian belajar sana sini dan sebagainya, beliau pulang ke Cina, kemudian menawarkan kepada dinasti yang baru, yaitu dinasti Tang. Jadi sebenarnya Biksu Tong itu berangkat waktu zaman dinasti Sung, tapi pas hancur berantakan, pas lagi perang-perangnya, pas kembali pas zaman dinasti Tang. Dan dinasti Tang ini benar-benar memberikan sponsor yang sangat luar biasa kepada Biksu Tong. Dan akhirnya Biksu Tong itu kemudian dipercaya untuk menyalin kitab dan menerjemahkan ke dalam bahasa Cina. Dan akhirnya sampai berabad-abad kemudian, ajaran Buddha itu didapatkannya referensi utamanya adalah dari kitab-kitab yang diterjemahkan oleh Biksu Tong itu. Jadi pada bagian itunya nyata. Tapi apakah Biksu Tongnya jadi Buddha ya itu mah beda cerita. Dan apakah Biksu Tongnya itu ditemani oleh kera, ditemani oleh babi dan sebagainya? Ya tidak seperti itu ternyata. Tapi memang ditemani oleh beberapa pengawal.
ditemani oleh beberapa pengawal yang memang sebelumnya disediakan oleh raja-raja atau disediakan oleh orang-orang yang bersimpati padanya. Begitu kurang lebih, dan jumlahnya memang kurang lebih sekitar 4 atau 5 orang. Yang dari berangkat sampai balik lagi tetap bertahan jumlahnya itu memang 4 orang. Sebelumnya banyak gitu, tapi kan meninggal di tengah jalan, ada yang pulang nangis-nangis pengen ketemu sama istrinya dan sebagainya. Ya sisanya pulang perginya 4 orang. Begitulah kurang lebihnya. Nah, lalu bagaimana dengan cerita-cerita itu Biksu Tong punya teman babi, punya teman kera dan sebagainya, dari mana itu? Iya, selain dari kisah-kisah yang tadi itu, dari sejarah Cina yang dari mitos-mitos dan legenda Cina yang disatukan dalam satu kisah itu juga di situ dalam tradisi Buddha itu sebenarnya adalah simbol dari karakteristik manusia. Jadi ada Biksu Tong yang mencoba untuk mencari pencerahan, kemudian ada Sun Gokong yang sebenarnya sangat bengal, sangat jahat, sangat tidak bisa diatur, tetapi dia harus diatur. Makanya diatur disiplinnya itu dengan cara begini gitu. Kemudian ada juga Tipatka yang benar-benar mesum, benar-benar cabul, ada juga Wuching yang bodoh dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah karakteristik yang digambarkan, yang ditulis untuk memberikan semacam alegori agar orang-orang itu ngerti bahwa setiap orang punya karakter begini dan bagaimana cara mengatasinya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi memang ada falsafah tentang psikologi manusia sebenarnya di situ gitu. Penggambaran alegori seperti ini juga sangat bisa kita lihat dari karakter dari para penjahatnya gitu. Jadi siluman-siluman yang berusaha untuk memakan Biksu Tong itu sebenarnya mewakili karakter-karakter jahat manusia, atau mewakili kondisi-kondisi yang membuat manusia menjadi kacau gitu. Misalkan ketemu dengan siluman mimpi gitu. Siluman mimpi itu adalah siluman yang lemah, tetapi ketika masuk ke dimensinya, ke dunia mimpi itu, maka dia tidak terkalahkan. Misalkan kan seperti itu. Nah, itu kan berarti alegori tentang bagaimana karakter manusia itu yang terbuai dalam dunia mimpi. Dunia mimpi itu lemah, tetapi bisa aja membuai kita terus-terusan menjadi pemalas, menjadi orang yang halu dan sebagainya. Ya, kalau misalkan kita mengikuti itu gitu. Atau kita ketemu dengan siluman tengkorak putih yang sebenarnya dia bisa menyamar dengan dalam wujud apapun gitu, termasuk siluman lipan yang bisa mewujud dalam apapun dengan kesaktian yang sama gitu ya, dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah setiap karakter yang ditunjukkan di situ itu menunjukkan karakteristik cobaan buat manusia, dan itu semuanya harus dilalui. Kalau misalkan berhasil melalui itu, berhasil mengalahkan itu, berarti kita akan mencapai pencerahan. Gitulah kurang lebih apa yang diinginkan dari orang yang menuliskannya itu, siapapun yang menuliskannya gitu ya. Nah, ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi ternyata kisah tentang Biksu Tong yang nyata, yang asli itu sama menariknya dengan kisah Biksu Tong yang tidak asli. Ya, tapi apapun itu ya, Baraya bisa menyikapinya dengan cara yang seperti apapun. Baraya bisa melihatnya dalam kacamata yang negatif, bisa melihat dalam kacamata yang optimistik dan sebagainya, ya silahkan saja. Toh bagaimanapun, bagaimana cara Baraya menyikapi itu akan menghasilkan pribadi Baraya yang sesungguhnya. Bukan pada ceritanya, tetapi bagaimana cara Baraya menyikapinya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.